Alhamdulillah kita sudah sampai niat kita, langkah kita, duduk kita di masjid yang mulia ini dalam menuntut ilmu di thalabil ilm. Mudah-mudahan apa yang nanti kita dapat, yang kita peroleh, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, maslahat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, saya kembali atau flashback pada pembahasan tentang fardhu wudu. Saya tanya kepada jamaah, mudah-mudahan masih ingat, masih menyimpan materi atau pembahasan atau fardhu-fardhunya wudu. Ada berapakah fardhunya wudu? Ada berapa? Ada 6. Pertama, dimulai dengan fardhu yang niat. Niat itu qasdus syai'in muqtarinan bifi'lihi, mengadakan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Begitu kita sudah menyelesaikan tentang sunnah-sunnah wudu, cuci tangan, kumur-kumur, insyak, masukkan air ke dalam hidung, baru begitu sentuhan pertama ketika membasuh muka, kita harus bersamaan dengan niat. Enggak boleh niat dulu baru basuh muka, atau basuh muka dulu baru niat. Lalu berikutnya, ketika kita sudah pasang niat, maka tidak boleh ada yang digonta-ganti atau ditukar-tukar. Misalnya habis niat basuh muka, basuh kaki, kembali lagi misalnya buat cuci tangan atau basuh tangan, itu nggak boleh. Nanti dianggapnya wudunya tidak sah. Syarat sempurnanya wudu supaya dinilai menjadi wajib bagi yang melakukan, mengamalkan atau mengerjakan wudu, syarat yang pertama supaya wudunya tidak sah, itu yang pertama al-Islam, yaitu yang beragama Islam. Berarti kita diusahakan, bahkan dalam hadisnya, sebelum wudu itu kita disunahkan membaca syahadat. Dikhawatirkan takut kita murtad. Murtad itu orang yang keluar dari ajaran Islam. Entah sebelum wudu kita meyakini sesuatu selain Allah, atau kita melakukan atau perbuatan selain Allah. Maka sunnah ini digolongkan menjadi 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah itu sunnah yang diucapkan oleh Rasulullah, kemudian didengar, diprototip oleh para sahabat. Ucapan-ucapan sabda-sabda Rasulullah itu disebut sunnah. Lalu apa bedanya Ustaz sunnah dengan hadis? Hadis secara umum disiplin ilmu itu hadis, tapi ketika sudah muamalah, melakukan perbuatan pekerjaan, itu disebut sunnah. Maka sunnah nanti di dalam kitab Mustalahul Hadis yang sumber referensi dari para fikih. Nah, ini nanti terbagi menjadi 3: qauliyah, fi'liyah, takririyah. Ini kan di bawah ilmu langkah. Jadi sunnah itu ada 3. Pertama sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Ini biar paham nih. Sunnah qauliyah itu apa? Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Bahwa Rasulullah telah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang
Islam, baik kecil, baik besar, baik sehat maupun sakit. Kulli muslimin itu umum, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan usia. Pak Ustaz, mohon maaf, saya mau udah tua, mau buat apa kalau saya belajar ilmu? Pak, ilmu untuk apa itu nggak penting. Yang penting kita menggugurkan kewajiban. Sekarang saya tanya, apakah Bapak ini paham? Dulu saya mau menyampaikan materi Fathul Qadir, bagaimana yang namanya muamalah, bagaimana transaksi jual beli, kita buyu. Saya rasa udah lupa ya. Nah, berarti itu nggak penting. Yang penting bagaimana kita mendudukan, kita perintah dari Rasulullah untuk belajar menuntut ilmu. Ketika menyampaikan Rasulullah SAW sekian banyak ribuan hadis, itu disebut sunnah qauliyah, dan itu kita wajib untuk ikuti. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perbuatan, tingkah laku, sosialisasi dan komunikasi, itulah yang disebut sunnah fi'liyah. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat, bagaimana Rasulullah dengan para tetangga, bagaimana Rasulullah dengan para istri, itu namanya sunnah fi'liyah. Perbuatan, pekerjaan, tingkah laku, itu disebut sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Rasulullah. Pada suatu ketika Rasulullah didemo oleh ibu-ibu. Ada seorang ibu-ibu demo kepada Rasulullah. Ini yang turun, yang mungkin pernah saya sampaikan, surat Al-Mujadalah. Jadi di Quran itu ada dua cara membaca, Al-Mujadilah, ada Al-Mujadalah. Itu surat apa? Jadi Mujadalah itu kalau bahasa ininya protes sama Rasulullah. Rasulullah tidak langsung menjawab protesan daripada seorang ibu-ibu, nunggu wahyu dari Jibril. Nah, dilalanya Jibril banyak telat, lambat. Wes, aku rasa demo meninggal Gusti Allah. Apa kata Rasulullah? Aku tak mujahadah sendiri. Saya sholat malam ngadu sama Allah. Maka ayatnya qad sami'allahu qawlan lati tujadihi. Sungguh telah aku mendengar permohonan, permunajatan seorang ibu-ibu yang punya kasus terhadap suaminya. Makanya qad sami'allahu, juz berapa Bapak? Qad sami'allahu qawlan lati tujadilu fi nafsiha. Ayo, juz 2 8. Bisa ngaji boleh sih. Itu awal juz Bapak. Qad sami'allahu qawlan lati tujadilu. Bayangin coba Rasulullah di demo, apalagi sekarang presiden, ini udah gak aneh. Rasulullah di demo maksudnya protes gitu. Karena Rasulullah waktu itu menganalogikan jawaban Rasulullah untuk menenangkan ini si ibu-ibu, karena Rasulullah mengat dari masa-masa dulu orang Arab. Jadi ada satu kasus ini orang dewasa sebenarnya. Jadi bapaknya suaminya ini kebelet, ya pengen mempergauli istri lah. Nah, kemudian ini si istri ini lagi sedang sholat. Nah, ini turun ayat itu qad sami'allahu qawlan lati, itu turunnya ketika si ibu itu ngadu kepada Rasulullah. Langsung suaminya mentaati 3 wajib. Berarti kalau orang Arab kalau sudah mentaati 3, itu sudah tidak diperbolehkan berkumpul bersama satu rumah. Bahasa gampangnya begini, aku tuwe, kenapa waktu masih muda kau nggak menceraikan saya? Yang mana kalau saya jadi janda masih banyak yang
mau. Kenapa ketika saya sudah tua kau ceraikan saya? Wes kalau begitu saya ngadu kepada Rasulullah. Tidak hanya Rasulullah nunggu Jibril nggak datang wahyunya udah menyampaikan, karena menganalogikan kalau orang Arab dulu itu begitu tidak. Jadi nggak boleh satu rumah, nggak boleh. Jadi seakan-akan Rasulullah itu membela suaminya. Akhirnya tengah malam dia munajat mujahadah kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, ini saya nggak setuju hukum yang disampaikan oleh Rasulullah. Lama ini saya rugi. Akhirnya Allah mendengar permohonan permintaan munajatan ibu-ibu. Akhirnya kalau bahasa bolanya Pak Marno dianulir. Jadi ketika mengucapkan seorang suami kepada istri talak, itu kan talak ada dua, ada sharih, ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Yang jelas ketika suami dalam keadaan tenang, baik, terus ada permasalahan yang memang itu istri yang salah. Tapi kalau tiba-tiba suami memutuskan dengan emosi, dengan nafsu, maka talaknya tidak sah menurut undang-undang ajaran Islam. Di lapangan ini istri protes ini, saya pernah menyampaikan begitu. Oh nggak bisa Ustaz, itu namanya pembelaan diri seorang laki-laki, bukan begitu. Saya menyampaikan hukum fikih, bukan atas dasar kemauan saya. Talak itu ada dua, ada talak nanti ada li'an, nanti kalau dalam kata Qarib lebih tidak. Tenang aja Bu, saya lagi membantu ibu proses. Oh enggak, proses membela sendiri itu seorang laki-laki katanya. Ya bisa orang paham, ya orang ngerti, orang ngerti, ya orang paham. Jadi fikih itu begini, menginformasikan suami jangan gampang dan mudah mengatakan talak walaupun dalam keadaan emosi. Itu fikih begitu. Nah lanjutnya tadi sunnah yang fi'liyah. Jadi sunnah ada tiga, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Yang terakhir ini kan sunnah yang tadi, syarat supaya kita wudu sah dimulai dari sunnah dulu kan. Cuci tangan, kumur-kumur, intisab, bahkan riwayat lain kita disunahkan membaca syahadat. Itu kan sunnah. Nah yang ketiga sunnah takririyah, sunnah yang tidak pernah atau belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Yang melakukan siapa? Para sahabat. Suatu ketika Bilal bin Rabah kalau habis wudu itu sholat sunnah ba'da wudu. Ada aduan para sahabat, ya Rasul, ada amalan baru yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah kalau habis wudu sholat. Sekali dua kali, kebetulan waktu itu Bilal lagi sholat ba'da wudu. Rasulullah nunggu salam. Ditanya Rasulullah, ya Bilal, aiman sholat, apa yang kau lakukan sholat tadi? Aku sholat, saya biasakan habis wudu saya sholat. Sholat saya Bilal. 70.000 malaikat sudah mencatat dijamin masuk surga. Padahal Rasulullah tidak, cuma menyatakan bagus, oke, iya, gitu kan. Enggak banyak Rasulullah. Kalau sunnah takririyah itu perbuatan yang dilakukan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah banyak ini. Sering saya sampaikan, ada seorang badui, Ja'a Arabiyun. Biasanya kalau hadis menyebut Ja'a Arabiyun itu Arab yang pedalaman. Mungkin kalau di sini orang kampung terus. Sok-sokan datang ke Madinah. Dia membawa satu misi, padahal dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Kayak banyak itu ya, Wes Al-Qarni,
itu nggak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sudah menggambarkan beliau adalah penduduk ahli surga karena dia taat dan berbakti kepada orang tua. Makanya diabadikan Al-Qarni banyak. Nah ini ada lagi Ja'a A'rabi. Nah ini beda dari posisi di Madinah. Ini lagi tawaf. Yang saya sampaikan juga, tawaf itu beliau selalu menyebut ya Karim, ya Karim. Mau tawaf ya Karim, mau sa'i ya Karim, mau lempar jumroh ya Karim, apa ya Karim. Nggak ketemu dengan Robbana Atina fid dunya hasanah. Ada jamaah Indonesia, misalnya Ustaz, Robbana Atina, tawaf Robbana Atina, sa'i Robbana Atina. Terus pokoknya apa saja Robbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Sehingga jadi dagelan almarhum jadi emang istilahnya hasanah doa dia nggak disebutin apa gimana begitu ya bahasanya gitu. Dan itu semua kalau bicara haji tidak dibutuhkan doa, tapi dibutuhkan tenaga fisik. Karena dulu tiba ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan takut, saya mohon maaf Ustaz kalau berangkat haji saya belum bisa doa. Sana itu nggak ada suruh hafalin doa. Yang penting saya sehat, bisa melakukan tawaf, bisa melakukan sa'i. Andai kata bapak jamaah diem baik di tawaf, menang baik ini muter 7 kali. Sa'i dari kecil diem baik nggak apa doa Ustaz. Sana itu bukan butuh doa, butuh biaya, tenaga haji. Maka walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Itu ada 2 ulama. Ada istilahnya istata'a yastatu, kemampuan baik kemampuan fisik maupun kemampuan biaya. Makanya Al-Quran itu hebat menggunakan redaksinya. Makanya kalau kita belajar rahasia diksi Al-Quran, satu kalimat istita'a atau istata'a itu punya arti 2. Lil jismi atau lil biayai kalau bahasa Indonesia begitu. Karena itu yang dibutuhkan. Man istata'a, maka hamzah wasl ketika di tengah maka dihilangkan man istata'a. Asal kata itu man istata'a. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena hamzah wasl dihilangkan, man istata'a boleh. Andai kata ada imam baca walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a biasa. Tapi saya bilangin, Mam, sambil menggunakan qiraat. Qiraat kan kita kan sepakat dengan qiraat sab'ah ya. Imam Hafiz enggak boleh campur-campur. Makanya kemarin Ustaz mohon maaf Jumatan saya di di Pak Marno itu udah Cikampur. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak kuat diulang lagi. Siratal lagi subhanallah. Jumat itu terus. Nah ini kan mohon maaf bukan saya membodohkan, berarti mereka dia ini nggak paham dengan qiraat gitu. Kan jauh-jauh kalau memang napas kita cepat boleh, tapi makruh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti ghairil maghdub enggak ada riwayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dimana siratal ladzina? Bagaimana ceritanya? Tanya tuh kawan, kebetulan saya Jumatan bareng sama beliau di Masjid Haji Abdul yang sebelah kiri pas tikungan. Mau masjidnya kayak masjid ya bola itu kayaknya. Ya Alisa Ustaz. Tuh. Itu imannya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berarti diulang lagi siratal ladzina. Ini bagaimana lagunya? Jumatan bro ini. Bukan semuanya sama ada mau sholat wajib atau sholat Jumatan wajib. Makanya saya pesan sama Ustaz Hanafi nanti diseleksi gitu. Tadi tanya Ustaz mohon maaf ini buat jamaah kenapa itu karena di kepala diputus.
Ya karena kita sudah terbiasa terbangun dengan riwayat Ibnu Hafs atau Imam Hafs. Dan kita fase sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawasol Nah kalau ada imam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah yang diwasol ayat kedua ketiganya ayat di diwakaf ayat kedua ketiganya diwasol ini yang enggak beres. Dipertanyakan sampai ke siapa? Nah ini kan kita harus belajar. Nah gampang belajarnya At-Tibyan fi Hamlatil Quran. Tapi sebelum At-Tibyan fi Hamlatil Quran kita belajar dulu At-Tibyan fi Ulumil Quran. Nanti kalau saya habis ini saya belajar, kalau saya nyampe itu keren. Untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tibyan fi Ulumil Quran, kemudian At-Tibyan fi Hamlatil Quran. Itu yang bicara dengan riwayat adalah At-Tibyan fi Hamlatil Quran. Kita lanjut dengan sunnah yang ketiga terakhir, pembagian daripada sunnah takririyah, yaitu sahabat yang melakukan, yang meng-ACC, yang mengiyakan, yang mengokekan Rasulullah. Ada sahabat yang ketika tidak bangun dari ruku, Samiallahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, atau Samiallahu liman hamidah hamdan thayyiban mubarakan fih, enggak dilarang oleh Rasulullah. Kita kan Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, atau wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah Rasulullah. Tapi ada sahabat yang kalau tidak itu hamdan thayyiban mubarakan fi, dicatat semua malaikat berebut pengen mencatat, mengampuni, memberikan rahmat dan nikmat untuk orang yang membaca ketika bangun dari ruku, baca itu hamdan thayyiban mubarakan fi. Gusmin itu kalau muqaddimah itu enggak jauh dari itu. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fi. Gusmin yang wali Jawa Timur Poso, gurunya Kiai Abdul Rahman, itu Gusmin. Itu beliau selalu itu enggak panjang. Itu sahabat semuanya nonton, tahu bahasa nonton. Ini kok berani-beraninya membuat doa atau ucapan baru. Rasulullah nggak pernah. Tapi Rasulullah bilang sodakta ya bulan, benar. Bahkan malaikat berebut mencatat sampai ketika membaca hamdan thayyiban mubarakan fi. Dan saya saat ini saya nggak pernah subhanallah a'la wa bihamdi subhanallah azim, nggak pernah saya. Ini Pak Marno, ini orangnya. Untung saya sampai Allah dan masih sama dengan sampean. Bilus sama wakil bilul arbaul masyidan. Saya kalau ruku sujud enggak baca saya subhanallah a'la subhanallah azim enggak. Ada sendiri, Bang. Jadi yang penting ketika kita melakukan sesuatu ucapan dalam sholat, yang penting jangan di luar konteks atau tuntunan. Karena sholat itu kalau dibaca memasukkan sesuatu tanpa ada persetujuan, rekomendasi dari Quran dan hadis atau qaulnya ulama atau ijma'nya ulama, sampai bisa batal sholatnya. Karena menambahi perbuatan, mengulangi perbuatan itu membatalkan sholat. Contoh yang gampang, garuk-garuk nih pakai jari. Kalau begini kan aman. Kalau begini sampai berarti dua, satu. Kalau mutawaliyat berturut-turut berarti batal. Baru begini ini. Nah ini biasanya tidak. Samiallahu begini. Kita apa nih? Samiallahu liman hamidah. Sini batal sudah. Dua. Ini kan begini. 1, 2,
3, 4, 5. Udah kayak pas Ibra aja udah gitu sholat, nggak usah pakai rukulan, udah pas Ibra udah satu. Ya, nah ini kadang-kadang kita tidak sadar yang menyebabkan sholat kita batal. Baik, karena ini udah jam 7, saya persilakan untuk jamaah bertanya. Ini saya lagi flashback dari akhirnya ngalor dulu pembahasannya dari pembahasan sunnah yang qauliyah, fi'liyah, takririah supaya paham kita ini. Jadi jangan sampai ketika melakukan kita bid'ah karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan atau melakukan, sampai memahami sunnahnya dari mana. Sunnah itu ada 3, qauliyah, fi'liyah, takririah. Semua yang takririah itu para sahabat yang melakukan, tapi Rasulullah mensodaktakan, membenarkan, mengiyakan, meng-ACC gitu, melegitimasi dan bahasa kerennya gitu. Oke, setuju Rasulullah. Ribut ketika sami Allah wa hamidah hamdan thayyiban mubarakan fi, mentolak para sahabat. Ini ajaran baru dari mana, ucapan kalimat dari mana? Tapi Rasulullah sodakta yang benar. Oke. Sekian malaikat berebut mencatat gitu Bapak Allah. Kayak kita, saya aja. Kalau malaikat ini saya aja. Sehingga diberikan ibaratnya tafsir kabar gembira sampai yang sudah dicatat oleh malaikat, segala dosa sampai diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya boleh maka kita melakukan yang biasa, misal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, boleh sami Allahu liman hamidah hamdan thayyiban mubarakan fihi, lakal hamdu thayyiban mubarakan fihi. Tapi jangan sampai keslek, apa namanya, ngomongnya salah gitu, bisa membatalkan sholat. Sholat itu hati-hati gitu ya. Barangkali saya persilakan jamaah mau bertanya. Ya, iya boleh. Sholat sunnah itu apakah benar itu untuk menghandle kesalahan besar? Kenapa? Sholat sunnah wudhu setelah wudhu ya. Jadi kalau riwayat yang sahih namanya dawah wudhu itu yang Rasulullah kala itu bercerita kepada Anas bin Malik, kan saya kalau habis subuh itu Rasulullah tuh ngomong duduk ya anak-anak kecil lah dengan para sahabat.